Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ridwan Baktiar, mahasiswa PAI kelas 6A. Pada video kali ini, saya mengajak kalian untuk belajar bersama terkait materi Akidah Akhlak pada fase F kelas 12. Nah, pada video kali ini, saya akan menyampaikan 7 Asmaul Husna, diantaranya yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Ad-Dhar, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan juga Al-Khaliq. Dari 7 Asmaul Husna tersebut, saya akan membaginya lagi menjadi 5 pokok pembahasan agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan pengertian atau makna dari 7 Asmaul Husna yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, saya akan mencarikan juga dalil nakli sesuai dengan konteks Asmaul Husna tadi. Yang ketiga, saya akan menganalisis bagaimana keterkaitan antara Asmaul Husna Ar-Razzaq dengan etos kerja dan juga Asmaul Husna Al-Hadi dengan hidayah. Yang keempat, saya akan mencarikan contoh implementasi Asmaul Husna Al-Afu dengan bagaimana saat memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, nanti saya akan menyusunkan bagaimana penggunaan Asmaul Husna ini dalam doa yang sesuai dengan kebutuhannya. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu makna dari 7 Asmaul Husna. Makna yang pertama, Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu berarti Allah itu maha memaafkan hambanya. Maknanya apa? Maaf dari Allah itu tidak hanya diberikan kepada hambanya yang melakukan kesalahan tidak disengaja ataupun kesalahan yang tidak diketahuinya. Tetapi maaf Allah itu bersifat universal. Maksudnya apa? Maksudnya maafnya Allah itu diberikan kepada seluruh hambanya, bahkan kepada hambanya yang belum meminta maaf. Asmaul Husna yang ketiga adalah Ad-Dhar. Ad-Dhar berarti Allah lah yang maha menimpakan kemudorotan. Maknanya apa? Maknanya kemudorotan di sini tidak dapat diartikan sebagai bentuk kezaliman Allah kepada hambanya, tetapi justru Allah itu memberikan hikmah kepada hambanya melalui ujian, peringatan, ataupun penghapusan dosa. Melalui sifat-sifat ini, Allah memperingatkan kepada manusia untuk senantiasa mengingat akan kekurangannya, sehingga manusia didorong untuk selalu bersabar, berintrospeksi diri, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan apapun. Asmaul Husna yang keempat adalah An-Nafi. An-Nafi berarti Allah lah maha yang memberikan manfaat. Maknanya apa? Maknanya segala bentuk kebaikan, keberkahan, dan manfaat yang dirasakan oleh manusia itu datangnya dari Allah semata. Baik itu berupa kesehatan, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, ataupun kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Pemberian yang diberikan Allah ini merupakan salah satu kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, sehingga melalui sifat ini manusia diharapkan mampu selalu bersyukur, terus memberikan ataupun memanfaatkan nikmat dengan baik, dan selalu menyadari bahwasanya segala sesuatu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Hasib. Al-Hasib berarti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya sifat ini merupakan sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu akan memberikan kecukupan kepada siapapun yang dapat mengandalkannya. Maknanya hanya Allah lah yang dapat memberikan kecukupan kepada makhluknya, dan juga Allah semata yang dapat diandalkan oleh makhluknya. Asmaul Husna yang keenam adalah Al-Hadi. Al-Hadi berarti Allah lah yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Nah, maknanya apa? Maknanya Allah lah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya agar mendapatkan hidayah, baik itu berupa jalan yang lurus, kemudian menuju keimanan ataupun menuju kebenaran. Petunjuk ini dapat diberikan kepada makhluknya melalui akal, wahyu, maupun peristiwa-peristiwa yang dialaminya.
Sehingga dengan memahami sifat ini, manusia itu diharapkan senantiasa memohon kepada Allah agar selalu diberikan jalan yang lurus, kebenaran, dan tidak mudah tersesat dalam menjalani kehidupan. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq berarti yang maha menciptakan. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta isinya ini dari suatu ketiadaan menjadi sesuatu yang terukur dan sempurna. Setiap ciptaan Allah itu menggambarkan kebijaksanaan, kekuasaan, dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui sifat ini manusia diharapkan mampu meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik itu berupa alam semesta ataupun yang lain dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan yang pertama tentang makna 7 Asmaul Husna. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli yang membahas 7 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Afu dalam Quran Surah Ali Imran ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumul syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Nah, teman-teman, pada ayat ini intinya itu mengisahkan salah seorang sahabat yang digoda oleh setan pada saat perang Uhud. Nah, alasannya apa? Alasannya karena sahabat ini itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan pada masa lampau ataupun masa-masa sebelumnya. Akan tetapi karena Allah itu Maha Afu, ini salah satu bentuk afunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosa dari sahabat tersebut. Jika kita tarik kesimpulan ataupun pembelajaran, maka Allah itu pasti akan mengampuni segala dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kita yang sudah berlalu, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dengan syarat kita itu harus mengakui bahwasanya kita itu makhluk yang penuh dosa, dan kita juga harus berjanji kepada Allah agar tidak mengulangi dosa yang pernah kita buat. Nah, jadi itulah bentuk sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Ar-Razzaq. Nah, dalam Asmaul Husna yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, dalam ayat ini intinya itu Allah adalah sumber rezeki yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, jadi jika kita lihat bersama betapa banyaknya manusia ataupun makhluk di dunia ini, yang mana mereka itu tentu saja membutuhkan rezeki untuk kehidupannya, tetapi Allah itu memberikan kepada seluruh makhluk itu tanpa terlewat satupun. Namun meskipun demikian, Allah itu tidak pernah kehabisan dari rezeki yang diberikan kepada makhluknya. Sungguh Masya Allah sekali sifat Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna yang ketiga yaitu Ad-Dar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah, dalam ayat ini, potongan ayat ya, Allah itu menjelaskan bahwasanya hanya Allah lah yang memberikan kemudaratan, dan hanya Allah lah yang dapat mengambil kembali kemudaratan tersebut. Nah, misalnya
ketika Allah memberikan bencana alam kepada daerah kita. Nah, makanya yang dapat menghentikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, misalnya kita diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sakit. Nah, siapa yang dapat menyembuhkannya? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah berusaha dalam belajar. Kita ingin kuliah di tempat yang terbaik, tapi kita gagal. Nah, gimana caranya biar kita berhasil? Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kemudaratan yang diberikan Allah ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, bahwasanya Allah itu tidak ingin menjatuhkan kita, tetapi Allah itu justru ingin memberikan hikmah kepada kita agar kita itu dapat belajar bahwasanya hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita dari segala hal-hal yang mudarat tersebut. Nah, jadi hikmahnya itu kita itu harus senantiasa mengingat Allah, tidak hanya waktu diberikan ujian saja, tetapi setiap saat. Nah, sehingga jika kita kebetulan diberikan musibah, terus kita memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan setelah kita mampu melewatinya. Nah, teman-teman, untuk Asmaul Husna yang keempat ini, An-Nafi ya, itu ternyata ada kaitannya dengan Asmaul Husna sebelumnya, yaitu Ad-Dhor. Nah, dalam ayat yang tadi yang sudah saya bacakan kan, itu kan potongannya bahwasanya Allah itu memberikan kemudaratan dan hanya Dialah yang dapat mengambilnya kembali. Nah, ternyata ada kelanjutannya lagi ya. Jadi setelah itu ada kelanjutannya dalam Quran surah Al-An'am ayat 17 tadi. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi di ayat ini setelahnya tadi yang Ad-Dhor tadi, bahwasanya Allah itu memberikan kemanfaatan atau memberikan kebaikan kepada manusia, dan itulah bentuk maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari dua sifat tadi itu saling berkaitan, bahwasanya kemudaratan dan kemanfaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti dari ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu jika kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan kenikmatan, kita itu jangan sampai kufur atau tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Nah, kemudian ketika kita diberikan mudarat ataupun ujian, kita itu diperintahkan untuk selalu bersabar dan berintrospeksi diri. Nah, jadi pembelajarannya dari kedua sifat ini tadi, jangan pernah kita itu menyombongkan diri. Nah, karena ada pepatah mengatakan roda kehidupan itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, jadi semua itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur, tetap bersedekah, ataupun kita itu jangan merasa putus asa kepada kuasanya Allah. Semua itu ada hikmahnya. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Hasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, pada ayat ini Allah itu menegaskan bahwasanya Allah akan memperhitungkan segala sesuatu. Nah, teman-teman, berdasarkan makna dari Al-Hasib di awal tadi, bahwasanya Allah itu akan mencukupkan kepada siapapun yang mengandalkannya, dapat mengandalkannya. Jadi Allah itu juga akan memperhitungkan apa saja yang pernah kita lakukan, baik itu perbuatan kecil, sekecil biji sarung pun Allah itu akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi pembelajarannya kita itu harus berbuat baik
kepada siapapun. Kita harus memperbanyak perbuatan baik kepada sesama, kepada teman, sahabat, ataupun kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita sudah berbuat baik, kita pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita itu tetap berdoa kepada Allah, karena Allah itu menyukai orang-orang yang berdoa kepadanya. Sehingga jika kita ingat kepada Allah, maka Allah itu akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Untuk Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hadi ya teman-teman. Untuk Asmaul Husna ini Allah menjelaskannya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah, dalam ayat ini intinya adalah Allah itu akan memberikan petunjuk kepada siapapun dan Allah akan menjadi penolong kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, contohnya ketika nabi-nabi kita terdahulu itu berdakwah kepada orang-orang yang berdosa. Banyak orang-orang yang memusuhinya, bahkan memaki-makinya dan menyiksanya. Nah, meskipun berdakwah sampai seperti itu, jika Allah belum memberikan kehendak untuk memberikan hidayah kepada umat nabi tersebut, maka umatnya itu ya tidak akan mendapatkan hidayah, tetap akan berbuat dosa. Nah, akan tetapi jika Allah sudah berkehendak, umat-umat Nabi meskipun yang paling jahat, yang paling zalim, jika Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang paling jahat tersebut tadi, sehingga orang tadi bisa menuju ke jalan kebenaran. Jadi intinya seperti itu. Termasuk dalam kondisi saat ini, jika kita melihat teman yang gimana ya, temannya kita itu misalnya kita ingatkan untuk berbuat baik, dan justru teman kita itu malah berbuat hal-hal yang dosa. Nah, mungkin belum dapat hidayah dari Allah, tapi tugas kita itu tetap mengingatkannya sambil mendoakannya, karena yang dapat mengubah hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat al-hadinya Allah. Nah, jadi kita itu mungkin kita juga bisa berubah menjadi jahat lagi, ataupun bisa berubah menjadi jahat. Makanya kita itu harus berdoa kepada Allah agar hati kita itu senantiasa ditetapkan kepada hati yang di jalan yang lurus. Jadi Allah itu pembolak-balik hati. Bisa kadang kita bisa imannya kuat, kadang kita imannya juga bisa lemah. Untuk Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Khaliq. Nah, pada Asmaul Husna ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang memeliharanya. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Bahkan Allah itu menciptakan sesuatu itu tanpa harus melihat contohnya terlebih dahulu. Maka Allah lah yang mengadakan sesuatu yang tiada. Nah, jadi inilah Masya Allah sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khaliq dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, selain itu Allah itu juga memelihara sesuatu yang ada di bumi ini. Makanya dari ayat ini kita dapat belajar bahwasanya kita itu harus selalu yakin terhadap kekuasaan Allah. Kita itu tidak boleh ragu kepada kekuasaan Allah,
karena Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Makanya kita itu jangan merasa sombong, karena hal-hal besar yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang 7 Asmaul Husna tadi ya. Nah, sekarang lanjut yang ketiga adalah menganalisis keterkaitan Asmaul Husna Ar-Razzaq dengan etos kerja dan juga Asmaul Husna Al-Hadi dengan hidayah. Nah, menarik nih teman-teman. Nah, jadi yang pertama Ar-Razzaq. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, memang betul Allah itu menjamin seluruh rezeki makhluknya dan juga kecukupan hidupnya. Nah, bahkan hewan pun Allah juga menjamin rezekinya. Akan tetapi jika kita kaitkan dengan etos kerja, tentu saja rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mau berusaha dengan orang yang tidak mau berusaha tentu saja berbeda. Contohnya orang yang rajin bekerja, berangkat pagi pulang sore, tentu saja hasil rezekinya itu lebih banyak daripada orang yang hanya bermalas-malasan. Contoh lain, ketika orang itu ingin pintar, ingin mencari kuliah di tempat impiannya, yang satu orang itu rajin belajar dan yang satu hanya bermalas-malasan. Nah, tentu saja untuk mendapatkan hal yang dicapainya itu tentu saja berbeda. Orang yang rajin berusaha tentu saja akan diberikan rezeki yang banyak, lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterkaitan antara Ar-Razzaq dengan etos kerja. Jadi semakin giat ataupun semakin rajin kita itu berusaha, maka rezeki yang akan kita dapatkan itu kemungkinan lebih banyaknya itu lebih besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, hidayah atau al-hadi dengan hidayah. Nah, ini hampir sama dengan keterkaitan Ar-Razzaq dengan etos kerja. Jadi Allah itu memang memberikan hidayah kepada orang yang ditentukannya atau haknya Allah ya. Nah, akan tetapi kemungkinan besarnya itu juga sama. Jadi hidayah itu pasti akan lebih besar didapatkan kepada orang yang mau menjemputnya. Contohnya orang-orang yang berada pada lingkungan yang baik dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan yang kurang baik, maka hidayah itu tentu saja akan lebih mudah masuk kepada orang yang lingkungannya baik. Kemudian orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama, tentu saja hidayah itu lebih mudah masuk kepada orang yang lebih banyak belajar agama, seperti itu. Jadi intinya dari kedua keterkaitan tadi, baik itu Ar-Razzaq ataupun rezeki Allah yang banyak yang tidak ada batasannya dengan etos kerja, maupun juga dengan Al-Hadi ataupun hidayahnya Allah, itu intinya akan lebih cepat diraih dengan orang-orang yang mau menjemputnya. Jadi rezeki dan hidayah itu perlu dijemput oleh orang-orang yang berusaha. Jadi tidak sekedar menunggu saja. Jika menunggu mungkin itu prosesnya juga lama, seperti itu. Oke teman-teman, pokok pembahasan kita yang nomor 3 sudah ya, tentang keterkaitan Ar-Razzaq dengan etos kerja maupun Al-Hadi dengan hidayah. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi sifat al-afu dengan kesalahan orang lain. Nah, bagaimana kita itu menerapkan sifat al-afunya Allah ini dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita itu disakiti orang lain, terus kita itu dimusuhi orang lain. Bagaimana sikap kita? Nah, jika kita belajar dari al-afu, maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Selain itu kita juga harus tidak boleh berbuat dendam ataupun mengungkit
kesalahan-kesalahan orang lain yang sudah diperbuat kepada kita. Nah, dampaknya apa jika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain? Dampaknya adalah hati kita tidak tenang. Kita hanya ingin dendam dan terus dendam kepada orang lain. Makanya kita itu lebih baik awalnya memang kita disakiti, tetapi ketika kita sudah memaafkannya, maka sudah hilang rasa dendam itu. Hati kita lebih tenang. Nah, seperti itu. Jadi implementasi dari al-afu ini adalah kita itu harus selalu berlapang dada kepada orang lain, kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang pemaaf, bukan menjadi orang yang pendendam, seperti itu. Oke teman-teman, yang terakhir adalah pokok pembahasan yang kelima ya. Tadi yang keempat sudah selesai tentang implementasi sifat al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ini adalah penyusunan doa dengan menggunakan Asmaul Husna 7 tadi sesuai dengan konteks kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi selain kita itu bisa mengamalkan sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak kita, kita juga dapat gunakan sifat-sifat ini untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tadi ada al-afu. Gimana menyusun doanya? Ya, kita berdoa kepada Allah memohon tentang ampunan atau kita meminta maaf kepada Allah. Contoh doanya gimana? Ya Allah, wahai al-afu, maafkanlah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seperti itu contohnya. Yang kedua adalah ar-razzaq. Nah, berkaitan dengan minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh doanya gimana? Ya Allah, wahai ar-razzaq, berikanlah kepada saya rezeki yang halal, berkah dan barokah sehingga dapat mencukupi kehidupan kami. Seperti itu. Yang ketiga, ad-dhar. Nah, ad-dhar tadi kan Allah yang memberikan kemudaratan, misalnya diberikan ujian. Contoh doanya gimana? Ya Allah, wahai ad-dhar, kuatkanlah kami dalam menghadapi ujian yang Kau berikan dan berikanlah kami kekuatan untuk melaluinya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya an-nafi ya. An-nafi itu yang memberikan manfaat. Nah, jadi kita memohon doanya, contohnya, ya Allah, wahai an-nafi, berikanlah kehidupan kami kehidupan yang penuh manfaat dan berikanlah kami dan jadikanlah kami orang yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah al-hasib atau yang menghitung ataupun yang mencukupkan. Contoh doanya adalah ketika kita memohon kita itu diberikan kehati-hatian karena sesungguhnya Allah lah yang maha menghitung tergantung amal perbuatan kita. Contoh doanya adalah ya Allah, wahai al-hasib, jadikanlah hamba ini hamba yang selalu berhati-hati terhadap segala perbuatan karena Engkaulah yang maha menghitung dari segala perbuatan yang kami lakukan. Misalnya seperti itu. Kemudian al-hadi yang memberikan hidayah. Contoh doanya adalah ya Allah, wahai al-hadi, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan jauhkanlah kami dari kesesatan. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah al-khaliq. Contoh doanya adalah ya Allah, wahai al-khaliq, jadikanlah kami hambamu yang selalu bersyukur atas segala ciptaanmu dan jadikanlah hambamu ini hamba yang selalu bersyukur terhadap kekuasaanmu. Misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Asmaul Husna yang kita pelajari dalam video ini 7-7-nya itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat menggunakannya untuk
berdoa setelah sholat misalnya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang materi akidah akhlak fase F kelas 12 tentang Asmaul Husna. Ya, mudah-mudahan pembahasan pada video kali ini bermanfaat bagi kita. Yang terpenting adalah kita itu bisa memahami, menghayati dan mengamalkan sifat-sifat baik ataupun Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan jalan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.